Bulatkan tekad kuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji, salah satunya yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat berkumpul di sekolah kita yang tercinta ini. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Paduangan 1 Pinang, yaitu Ibu Devi Nursolihati SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta semua tenaga kependidikan, khususnya Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang hari ini akan mengikuti kegiatan. Mohon izin sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu March Guru Penggerak, kemudian yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti yaitu pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif oleh CGP Angkatan ke-11, yaitu Ibu Ima Wardah SPD. Dan yang terakhir yaitu penutup. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk membuka acara pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu March Guru Penggerak. Kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk berdiri. Indonesia
Kepada Bapak dan Ibu peserta diharapkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Paduangan 1 Pinang, yaitu Ibu Deti Nur Solihati SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Fatihah, Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Paduangan 1, yang saya hormati Ibu Ima Oda sebagai CGP angkatan 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini saya selaku Kepala Sekolah di SDN Paduangan 1 ingin menyampaikan, yaitu sebagai CGP Ibu di SDN Paduangan 1 ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi yang lain untuk mengikuti jejak Ibu Ima yang mungkin memang persyaratannya atau tahapannya cukup berat atau banyak yang dilalui ya Ima, tapi tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan perjuangan. Mudah-mudahan Bu Ima ini sebagai CGP yang pertama ya di sekolah kita, untuk selanjutnya nanti akan ada yang lainnya yang mengikuti jejak Bu Ima, di mana memang CGP ini mungkin eranya sekarang guru itu memang dibutuhkan keterampilan yang sangat lebih baik dari yang dahulu ya. Ketika mungkin saya jadi guru itu belum ada yang namanya guru penggerak, dimana menjadi motivator bagi rekan-rekan yang lain, guru-guru yang lain, dimana di sini Bu itu aksi nyatanya adalah destinasi budaya positif yang nanti akan dipaparkan ya oleh Bu secara panjang lebar. Kalau kita ingin bertanya, mungkin nanti kita bertanya jawab kepada Bu Ima, apa itu destinasi budaya positif, yang mungkin bagi kita yang bukan CGP itu akan menjadi sebuah pertanyaan, itu apa ya. Jadi ilmunya yang kita ambil, kita jadikan sebagai bagi kita juga untuk mengajar mungkin ya yang lebih berkreasi, karena yang diketahui CGP ini memang orang-orang yang punya kreativitas mungkin ya, juga dituntut untuk inovasi, karena pendidikan sekarang itu memang dibutuhkan adalah cara pembelajaran yang lebih mendatangkan kepada siswa dengan kreativitas dari guru. Mungkin itu yang ingin dirubah dengan adanya kurikulum merdeka itu, karena ada pembelajaran diferensiasi ya, karena kepada siswa mungkin nanti ilmunya akan kita ambil dari Bu Ima, apa itu sebagai guru CGP angkatan 11 ini. Mudah-mudahan Bu Ima bisa berhasil, sukses ke depan, dan bisa menjadi guru yang menjadi di sekolah ini contoh ya, juga bagi yang lain supaya ingin mengikuti jejak Bu Ima tersebut ya, karena segala sesuatu itu pasti ada nilai positif. Mudah-mudahan yang lain tertarik, karena pendidikan sekarang itu memang dibutuhkan adalah cara pembelajaran yang lebih mendatangkan kepada siswa dengan kreativitas dari guru. Mungkin itu yang ingin dirubah dengan adanya kurikulum merdeka itu, karena ada pembelajaran
mendiferensiasi ya, karena kepada siswa mungkin nanti ilmunya akan kita ambil dari Bu Ima apa itu sebagai guru CGP angkatan 11 ini. Mudah-mudahan Bu Ima bisa berhasil, sukses ke depan dan bisa menjadi guru yang menjadi di sekolah ini contoh ya juga bagi yang lain supaya ingin mengikuti jejak Bu Ima tersebut ya, karena segala sesuatu itu pasti ada nilai positif. Mudah-mudahan yang lain tertarik rintis ya menjalani semua proses untuk menjadi guru penggerak. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Pandangan 1 Pinang atas sambutannya. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu dapat membersamai kita semua. Amin. Kita berlanjut ke acara inti, yaitu pemaparan desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP angkatan ke-11, yaitu Ibu Ima Wardah SPD. Pada Ibu Ima Wardah kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Panunggangan 1, Ibu Deti Nur Solihati, serta teman-teman sejawat saya, yaitu guru-guru hebat dari SDN Panunggangan 1. Baiklah, hari ini saya akan melakukan desiminasi budaya positif. Itu adalah salah satu tugas yang harus kami lakukan di modul 1.4. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita hari ini masih terlihat semangat di hari yang sudah cukup lelah setelah mengajar. Terima kasih teman-teman. Salawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, apa sih desiminasi? Inti dari desiminasi adalah pemaparan, pembahasan, pengimbasan apa yang telah saya dapat kepada rekan-rekan saya, yaitu Ibu dan Bapak yang ada di ruangan ini. Siap, sebelum kita mulai, kayaknya siang ini kan udah habis makan, rasanya semeriwing ngantuk. Tadi saya lihat udah ada yang mulai gitu. Dari depan terlihat sekali. Pasti senyum karena merasa. Yuk, senyum selama 30 detik. Kalau Ibu dan Bapak atau teman-teman ada teman di sampingnya, yuk berikan senyum terbaik selama 30 detik. Senyum yuk. Senyum siangnya dikasih. Senyum ya, bukan tertawa teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman sudah senyum selama 30 detik. Tapi rasanya lebih enak ya kita habis senyum. Rasanya apa? Rasanya lebih happy. Tapi berat bilang happy-nya. Sudah merasa lebih semangat teman-teman? Walaupun sudah siang kita harus tetap semangat. Terima kasih sudah senyumnya. Sebelum kita mulai desiminasi atau kesepakatan, kita buat dulu. Kesepakatan forum diskusi. Yang pertama saya sudah buat, baru 2. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Berarti yang ada di ruangan ini kita harus saling menghargai. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Saat saya menyampaikan, tolong disimak.
Jadi intinya menjadi pendengar yang baik. Biasanya kita membuat ada 5 kesepakatan, kita kurang 3 lagi. Jadi teman-teman boleh memberikan masukan apa yang kira-kira akan kita sepakati di forum diskusi ini. Boleh tidak? HP-nya di silent. Boleh? Sepakat? Jadi tidak ada suara handphone, cuma di silent. Tapi kalau mengangkat boleh izin. Ya, selanjutnya boleh dong dari teman-teman kasih masukan. Kira-kira siapa yang memberi masukan kesepakatan kita saat diskusi? Bapak, Ibu ada? Masih ada di ruangan? Kira-kira apa lagi ya kesepakatan kita? Mengangkat tangan sebelum bertanya. Boleh Bu Nenek? Mengangkat tangan sebelum bertanya, sama seperti anak murid. Biasanya kita mengajarkan mereka untuk sopan santunnya, ya jangan langsung anak-anak nerobos aja, tapi angkat tangan dulu. Kira-kira satu lagi boleh kesepakatan kita? Boleh bunyi ya, kira-kira apa? Bu Puji, Bu Icin? Tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Gimana? Pastilah nggak boleh. Itu kan sudah kesepakatan yang tadi, menjadi pendengar yang baik. Pak Arun, Bu Else, kira-kira kesepakatan satu lagi yuk. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Tidak boleh. Kita tidak boleh pakai kata tidak. Tidak boleh pakai kata tidak. Nanti berisik. Jangan juga tidak. Dilarang berisik. Sama, itu kata perintah. Kira-kira apa ya? Harus sportif ya. Iya, boleh sportif. Sportif itu artinya tidak menjatuhkan siapapun di ruangan ini, baik saya yang berceramah atau yang ada di ruangan ini. Tapi sportif kurang tepat ya? Jangan ya. Pak Herman, kira-kira masukannya? Menghargai pendapat teman. Udah Itu menghargai siapapun. Menghargai siapapun, kayaknya udah masuk ke situ ya Pak. Kita ya itu menghargai siapapun udah lebih luas. Jadi salah satunya tadi boleh masuk ke situ. Emang harus terima. Ya. Yuk biar aku. Ikut diskusi sampai selesai. Iya. Atau izin saat mau keluar. Boleh? Kopi break, kopi break. Kopi break? Tidak ada kopi break, itu 5 jam. Kurang 1 jam. Izin saat keluar aja, benar. Sepakat aja ya, Ibu. Saya paksa jadinya. Izin saat keluar ruangan. Izinnya jangan J, Z. Salah tulisan. Izin Z. Bukan J. Baiklah teman-teman, kita sudah ada kesepakatan hari ini. Yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, silent handphone, mengangkat tangan sebelum bertanya, izin saat keluar ruangan. Sepakat ya? Sepakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya ini yang akan kita bahas, budaya positif. Kita udah sering banget setiap hari mendengar kata positif. Positif itu berarti hal-hal yang baik. Lawan dari kata negatif. Baik. Lawan dari kata negatif. Budaya. Kira-kira kita ini saya nggak boleh menggurui, tapi kita sama-sama diskusi. Kira-kira budaya itu apa ya Bapak Ibu? Kebiasaan.
kebiasaan baik. Betul sekali, memakai boleh. Budaya positif berarti hal-hal yang baik yang harus kita biasakan, kita terapkan. Gurunya juga harus positif, apalagi siswanya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Jadi yang saya pelajari, kita harus mendalami budaya positif itu ada 6. 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan sekolah atau kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Segitiga restitusi. Itu yang kemarin saya pelajari di modul 1.4. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus menerapkan ini baik di kelas maupun di sekolah. Itu yang kita pakai, wajib kita terapkan ke anak-anak, yaitu agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Itu yang agak sulit. Kita sulit sekali untuk mengontrol diri. Emosi kita suka meledak-ledak, anak murid. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin diri dapat membuat diri memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Jadi nanti anak itu kita arahkan, jangan melakukan hal yang positif karena motivasi internal, bukan karena kita paksa dia harus melakukan, bukan juga karena pujian atau hukuman. Biasanya ditambah lagi adalah imbalan. Biasanya kalau kamu buang sampah di tempat sampah, nanti ibu kasih uang 2.000. Itu salah. Yang harus kita rubah adalah bahwa anak mau memahami dan menyadari kesalahannya. 6. Karakter profil pelajar Pancasila. Pasti kita udah paham sekali, di kelas kita juga sudah menerapkan ini. Memang wajib, apalagi di kurikulum Merdeka. Yang pertama, pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Selanjutnya, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang harus ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Motivasi perilaku manusia. Kita punya perilaku, motivasi dalam hidup kita. Yang pertama, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah contoh dari identitas dan identitas sukses dan gagal. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita akan bermain, teman-teman, Bapak Ibu Guru. Apakah kita sudah menyadari apa itu hukuman, apa itu restitusi? Kita sering sekali melakukan kesalahan kepada anak murid kita. Kita itu harusnya konsekuensi, kita tidak boleh memberikan hukuman. Nanti akan saya share ini ke teman-teman, jadi kita tidak perlu bahas satu-satu. Ya, ini yang akan teman-teman isi. Tadi sudah saya beri kertas.
Dan yang pertama, pilihannya adalah cuma dua, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, teman-teman langsung tulis ya, saya bacain. Nomor 1 itu kira-kira apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, memberikan coretan yang dibuat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak itu melakukan coret-coretan, terus dia, karena dia tahu itu salah, dia bersihkan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah Bapak Ibu, kita lanjut ya, jangan contek-contek, dilarang mencontek. Pak Herman, ya ampun, selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap. Hukuman atau konsekuensi? Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ceritanya ini anaknya iseng, kertas temannya dicoret-coret, tapi dia niat menggantikannya. Selanjutnya, berjemur jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta bertelanjang kaki, bukan bertelanjang baju ya Ibu. Kita bertelanjang kaki, bukan bertelanjang baju ya Ibu. Bertelanjang kaki artinya tidak memakai alas, baik sepatu atau sendal, sepanjang hari karena tidak memakai sepatu hitam. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yuk kita pegang jawaban kita sudah tepat apa belum? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yuk kita lihat jawabannya. Bu Neneng? Coba dicocokkan. Yang pertama itu sebuah hukuman, yang kedua konsekuensi, ketiga hukuman, keempat konsekuensi, lima hukuman, terakhir sampai terakhir adalah hukuman. Ternyata guru-guru SDN Panuan 1 hebat semua, sudah bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Kira-kira yang di sekolah, di kelas dipakainya seringnya mana Ibu Bapak? Ya itu yang tadi kita, budaya positif kita belum kita pakai. Harusnya kita menggunakan, coba Ibu Puji boleh, apa yang harus kita gunakan Bu Puji? Menurut saya sih karena kita mungkin selama ini salah kaprah ya gitu kepada siswa yang mungkin tidak melaksanakan disiplin atau mungkin tidak mengerjakan PR dan sebagainya. Seharusnya konsekuensi mereka yang kita pakai, tetapi ternyata selama ini kita menggunakan hukuman gitu ya. Jadi mungkin buat kita semua harus diubah, yang mungkin selama ini menjadi hukuman harus diubah menjadi konsekuensi supaya anak itu mengerti, oh ya saya tidak mengerjakan itu berarti konsekuensi saya harus seperti apa gitu. Mungkin itu ya pendapat dari saya. Jadi selama ini para guru mungkin menelaahnya kurang tepat. Terima kasih.
Puji ya. Betul sekali, kita seringnya melakukan hukuman. Tapi kalau kita memberikan hukuman, itu siswa akan kemungkinan mengulang kembali. Tapi kalau dia melakukan dengan konsekuensi dari dirinya, dari internal, dari dalam dirinya sendiri, pasti mereka akan sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Bapak Ibu, bagaimana sudah bisa bedakan hukuman dan konsekuensi? Jadi kita mulai hari ini kita kurangi yang namanya hukuman. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas. Setiap kelas kita biasanya membuat keyakinan atau kesepakatan yang biasanya kita buat bersama anak murid kita. Apakah Bapak Ibu dan semua Bapak Ibu di kelas di ruangan ini sudah membuat? Sudah. Kira-kira di guru-guru SDN Panungalan 1 pasti sudah membuat. Ya, Bapak Rohadi, bagaimana di kelas 4? Apakah di kelas 4 sudah melakukan keyakinan kelas yang dilakukan bersama-sama dengan murid Bapak? Sudah saya terapkan. Ya, di kelas 4 sudah diterapkan. Kira-kira di kelas 6 Bukas, apakah keyakinan kelas Bukas sudah ada dan sudah disepakati dengan murid-murid di kelas? Sudah disepakati dan dilaksanakan. Terima kasih Bukas. Kelas 4 sudah keren, kelas 6 sudah keren. Lanjut kelas 5, penasaran nih. Karena di SDN Panungalan 1 gurunya hebat-hebat. Bapak guru kelas 5 Pak? Apakah Bapak sudah melakukan keyakinan kelas yang dibuat bersama dengan siswa? Sudah. Suaranya dong Pak. Sudah dibuat. Tanpa saya perlu jelaskan, sudah paham. Karena tadi jawabannya sudah semua, pasti sudah yakin. Tapi ada satu lagi kelas rendah ya? Bunia, apakah kelas 2 sudah membuat keyakinan kelas? Kelas 2 sudah membuat keyakinan sekolah atau kelas. Terima kasih. Terima kasih Bunia. Jadi semua dari kelas rendah sampai kelas tinggi sudah membuat keyakinan kelas. Oke, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan sekolah atau kelas adalah berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi apa sih? Banyak sekali. Tapi kita membuat keyakinan kelas itu harus disepakati dengan siswa. Jangan kita yang memaksakan. Jadi ada kesepakatan guru dan siswa. Jadi kita tidak boleh monoton, kita tidak boleh egois, tapi kita harus selalu bekerja sama dengan siswa. Saya sudah membuat keyakinan kelas 6B. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 6B, di kelas saya sendiri. Yang pertama, hadir tepat waktu. Itu harus. Muridnya harus hadir tepat waktu, apalagi gurunya. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menjaga kebersihan kelas, saling menyayangi dan menghargai, bertanggung jawab terhadap tugas. Jadi mereka harus sudah tahu apa kewajiban mereka yang harus mereka lakukan sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Contohnya tadi menjaga kebersihan, ya pasti salah satunya buang sampah di tempatnya. Tidak perlu dijelaskan, pasti mereka sudah mengerti. Kelas tinggi, tapi kalau kelas rendah mungkin kita bahas kembali karena anak memberikan contoh-contohnya. Kalau saling menyayangi dan menghargai, tidak ada bullying, tidak saling mengejek. Biasanya kan anak kebiasaan di kelas tinggi ngata-ngatain nama orang tua, itu salah satu pelanggaran dari keyakinan kelas. Nanti ada konsekuensinya kalau mereka melanggar keyakinan kelas. Nanti kita sepakati lagi keyakinannya seperti apa. Kayaknya kita sudah mulai lelah, kita harus ice breaking. Kita minum es. Pasti senangnya ini, tahu Bapak dan Ibu guru. Kalau sudah mendekati ice breaking, waktunya
Dikit lagi. Yuk teman-teman, mohon untuk berdiri. Langsung saja, kebutuhan dasar manusia ini pasti kita semua butuh sekali, dan pasti kita akan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, yang S itu Iya, paling suka kita yang gambar es dolar itu pasti dulu. Tapi sayang tidak ada kebutuhan dasar yang langsung benar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau murid sudah melawan, ngambek, suka ngamuk-ngamuk di kelas, berarti ada kebutuhan dasar yang dia butuhkan. Nanti kita akan bedah itu masing-masing. Kalau di sini kita waktunya tidak ada. Lanjut Bu Nenek. Manusia yang pertama, kita pasti harus bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Yang paling kita butuhkan, semuanya kita butuh. Tidak ada salah satunya aja. Kalau kita kasih sayang saja, tapi kita tidak ada kebebasan, apa kita bisa merasa nyaman? Tidak. Kita ada juga bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup, kira-kira Bapak Ibu yang bisa makan, betul. Contoh bertahan hidup makan. Coba Bu Kartini, kira-kira untuk bertahan hidup. di sekolah apa guru? Boleh anak sekolah, boleh guru. Sekolah untuk bertahan hidup di sekolah dia harus belajar. Jadi kalau orang tua untuk bertahan hidup dia memasak, bisa bekerja. Ya, intinya kembali ke perut makan lagi. Yang pasti kebutuhan bertahan hidup salah satunya yaitu yang laki-laki cowok harus mencari uang. Tujuannya untuk apa? Bertahan hidup. Harus. Karena tidak bisa kalau zaman sekarang hanya mengandalkan orang lain. Jadi kita untuk bertahan hidup harus bekerja. Kasih sayang, ini yang dibutuhkan sekali oleh anak-anak murid kita. Kasih sayang dari siapa? Dari kita. Dari guru-gurunya. Dari orang tua pasti. Kalau kita posisi di sekolah, dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5, posisi kontrol. Posisi kontrolnya buat siapa? Buat kita, buat guru. Kita harus menjadi guru yang bisa meletakkan posisi kontrol kita. Kita harus yang mana? Guru sebagai penghukum. Oh, jangan. Kita tidak boleh menjadi guru penghukum. Tapi ada waktunya kita harus melakukan itu. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman. Guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Yang paling harus kita lakukan adalah guru sebagai manajer. Itu yang paling tepat kita lakukan kepada anak murid. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol seorang sebagai manajer. Kalau mau bertanya nanti di lain waktu ya Ibu, kayaknya waktunya udah makan. Posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, bertanggung jawab, mendukung murid agar menemukan solusi. Kayak di sekolah, dia melakukan kesalahan. Pasti kita banyak masalah di kelas. Ada yang datang terlambat, ada yang tidak mengerjakan PR. Nah, itu yang harus kita lakukan adalah memposisikan kita sebagai manajer dan kita melakukan kontrol restitusi.
restitusi. Posisi kontrol restitusi, setelah itu posisi manajer mengacu pada restitusi menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Segitiga restitusi. Jadi teman-teman, kita itu banyak masalah di kelas, tapi kan kita selama ini tidak tahu apa cara mengatasinya. Ternyata setelah saya belajar di modul 1.4 ada cara mengatasinya, yaitu melalui segitiga restitusi. Kemarin saya sudah terapkan karena murid saya dan insya Allah sangat bermanfaat. Anak insya Allah tidak akan mengulangi kesalahannya lagi karena kita menyelesaikan masalahnya dengan tahapan. Apa saja segitiga restitusi itu? Yang pertama, punya alasan mengapa melakukan hal itu, nilai-nilai apa yang telah disepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan kepada siswa yang sedang bermasalah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan selanjutnya menstabilkan identitas. Urutan untuk tahapan segitiga restitusi ini urutannya tidak boleh acak-acakan, harus sesuai tahapannya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, harus kita tahu validasi tindakan yang salah. Misalkan anak itu datang terlambat, kita tanyain dulu, hari ini kenapa kamu dipanggil sama Bu Guru? Misalkan dia jawab, tahu Bu, kenapa datang terlambat. Berarti dia udah melakukan kesalahannya. Sudah teman-teman? Sudah kan? Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa yang dia lakukan salah seperti ini. Iya, wajar kalau manusia itu melakukan kesalahan, tapi yang kamu lakukan itu tidak boleh diulangi lagi. Kamu datang terlambat, kita korek, apa masalahnya? Misalkan, Bu, saya main game sampai jam 12 malam. Berarti kan dia mengakui, saya salah. Jadi kenapa bangunnya kesiangan? Orang tuanya tidak membangunkan, akhirnya dia datang terlambat. Terus menanyakan keyakinan, apakah kamu yang melakukan salah? Ya Bu. Kira-kira kalau kamu merasa bersalah, apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira anak tersebut akan jawab apa? Siapa Bapak Ibu guru yang akan menjawab? Ibu, Bapak masih ada? Benar? Kira-kira kalau anak terlambat, terus ditanyakan, menanyakan keyakinannya, kira-kira gimana Bu? Minta maaf. Siapa yang minta maaf? Iya, betul sekali. Keyakinan yang dia lakukan pasti dia minta maaf dulu ke gurunya, karena dia tadi awalnya sudah mengakui kesalahannya. Terus apa yang harus kita lakukan kalau anak sudah mengakui kesalahannya? Memberikan solusi agar anak itu tidak terlambat lagi. Kayak tadi saya cerita, dia datang terlambat karena dia tidur terlalu malam main game. Yang pertama, tidurnya harus lebih awal. Yang kedua, hidupkan alarm. Yang ketiga pasti adalah ada bantuan dari orang tua. Orang tua tidak bisa lepas begitu saja, tetap kembali kepada orang tua. Jadi pemaparan yang sudah saya sampaikan, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, izin Ibu, dari tadi ada bahasa yang belum saya mengerti. Yang dimaksud restitusi itu apa Bu? Mohon izin itu aja. Ya, saya izinin Pak. Baiklah, restitusi itu adalah salah satu tahapan yang kita gunakan, kita sebagai guru itu sudah ada yang menciptakan dari luar, namanya saya lupa, agak-agak kebarat-baratan. Restitusi adalah cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan
segitiga. Kemudian kembali ke segitiganya. Menggunakan segitiga. Nah, ini namanya segitiga restitusi, Pak. Ada tahapan-tahapan. Tahapannya ini berapa? Ada 3. Dan tahapannya harus sesuai. Untuk menyelesaikan solusi itu, masalah, untuk mendapatkan solusi, kita harus melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kayak tadi, anak menanyakan, kan dia salah. Dia harus tahu kenapa dia salah, Bu, sampai dia merasa melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru harus memancing. Kamu salahnya kenapa? Apa yang kamu lakukan? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Situasi kelas tidak nyaman ya? Apakah ada alasan Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju pendidikan. wajar sih Bergerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. kira-kira apa yang akan Tasya lakukan untuk menghindari hal tersebut? Nah, kalau melakukan pengaruh kelas, kira-kira apa yang akan Tasya lakukan? Terima kasih Tasya, Tasya sudah mau mengakui kesalahannya Tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. emosi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghampa pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Jadi kita buat kesepakatan lagi sama anak yang berbuat salah ini. Itu saja, mungkin Bapak sebenarnya restitusi adalah solusi untuk menyelesaikan masalah dengan 3 tahapan. Terima kasih Bapak. Satu lagi kesempatan untuk teman Bapak Ibu yang akan bertanya. Baik, Ibu Ima tadi udah jelas sebetulnya. Nah, di kelas itu kadang kita ada kesepakatan ya. Nah, bagaimana jika ada murid, lupakan kesepakatan itu dan kesepakatan itu tidak dilaksanakan. Nah, kita sebagai guru, apa yang harus kita lakukan, Bu? Baik, terima kasih. Jadi, apa yang harus kita lakukan di kelas ini? Jadi seperti itu, bukan? Tadi pertanyaannya, jika ada yang melanggar keyakinan itu, apa yang akan kita lakukan? Ya, sesuai keyakinan tadi, kita melakukan konsekuensi. Kita tidak boleh melakukan hukuman. Terima kasih, Bukas. Kira-kira gimana? Ya, paham? Terima kasih. Itu saja untuk sesi diseminasi budaya positif dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Saya ucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih untuk teman-teman SDN, teman-teman guru SDN Panungalan 1 yang sudah memberikan waktunya untuk saya di waktu yang harusnya istirahat, tetapi mau membantu tugas saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk segala supportnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semua telah bersama-sama menyimak pemaparan yang luar biasa dari Ibu Ima Wardah mengenai diseminasi budaya positif. Semoga dengan menyimak pemaparan beliau, kita akan menjadi pendidik yang senantiasa menerapkan kedisiplinan yang positif di lingkungan sekolah maupun dimanapun kita berada. Terima kasih Ibu Ima Wardah atas pemaparannya. Semoga Ibu sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani proses guru penggerak ini. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba
bersamamu.